Soal TPA PKN STAN 2011 nomor 57. Kita buat dulu rumus rata-rata. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Diketahui X dan Y adalah dua bilangan positif dan rata-rata dari 7, 17 dan X sama dengan rata-rata dari Y dan 16. Kita masukkan jumlahnya 7 ditambah 17 ditambah X. Rata-rata berarti bagi 3 ya. Jumlah datanya 3. Banyak datanya ada 3. Nah, rata-rata ini sama dengan rata-rata dari Y tambah 16. Y ditambah 16. Karena datanya hanya ada 2, berarti dibagi 2. Ini coba kita sederhanakan. 7 tambah 17, berarti ini 24 ya. 24, kemudian 2-nya dikali. 2 dikali 24 ditambah X sama dengan 3-nya kali ke atas kanan. 3Y plus 16. 48 ditambah 2X sama dengan 3Y ditambah 48 ya. 48 dan 48 bisa dihilangkan. Nah, sekarang sisa 2X sama dengan 3Y. Pertanyaannya rasio antara X dan Y. Berarti X per Y ya, itu berapa? Kita tinggal geser seperti ini. Y-nya pindah ke kiri bawah. 2-nya pindah ke kanan bawah. Jadi X berbanding Y sama dengan 3 banding 2. Jadi yang B ya. Mungkin ada yang masih bingung dengan cara menyederhanakan ini. Coba kita pakai cara lain. 2X sama dengan 3Y. Yang ingin kita dapatkan kan X per Y ya. Itu sama dengan berapa? Berarti koefisien yang di depannya X yaitu 2 ini harus dihilangkan. Kemudian Y-nya harus pindah ke kiri bawah. Bagaimana caranya? Jadi misalkan nih, di sebelah kiri dikali setengah. Setengah dikali 2X. Nah, kalau sebelah kiri dikali sesuatu ya, sebelah kanan harus dikali sesuatu itu juga. Berarti sebelah kanan dikali setengah juga. Kan seimbang ya. Jadi tidak ada perubahan nilai. Jadi setengah kali 2 sama dengan 1, berarti sisa X. 3 dikali setengah, berarti 3 per 2 Y. Nah, gimana caranya agar Y-nya itu bisa pindah ke kiri? Y-nya ini jadi 1 ya. Berarti sama-sama dikali dengan 1 per Y. Kiri dikali sesuatu, kanan harus dikali dengan sesuatu itu juga. Kiri dikali per Y, kanan dikali per Y. Sehingga yang kanan Y atas dan Y bawah bisa dihilangkan. Yang kiri per Y dikali X, berarti X per Y sama dengan 3 per 2. Nah, ini kalau cara detailnya seperti ini ya. Untuk mendapatkan X banding Y itu berapa. Tapi kalau udah tahu cara yang sebelah kiri ini, ya pastikan pakai cara yang ini. Soal TPA PKN STAN 2011 nomor 68. Sebuah kelas mempunyai nilai rata-rata 5,2 dan mediannya 6.
Jadi rata-rata berarti kita tulis rumusnya ya. Rata-rata jumlah data dibagi banyaknya data. Misalkan jumlah datanya ada 5 ya. Berarti kan D1 misalkan ya jumlahnya hanya 5. Tapi kan di sini nggak diketahui jumlah data dan banyak datanya berapa. Di banyak datanya ada 5, D1, D2, D3, D4, D5. Berarti banyaknya data 5 ya, dibagi 5. Nah, ini rata-rata berarti 5,2 dan mediannya 6. Misalkan D1, D2, D3, D4 dan D5 itu kita sudah urutkan dari kecil ke besar. Berarti 6-nya ada di D3 ya. D3 nilainya 6. Nah, kira-kira visualisasinya seperti ini. Jadi ada sekian banyak data, jumlahnya yang ini dibagi dengan jumlahnya data, ini hasilnya 5,2. Kemudian kalimat berikutnya, karena data yang diperoleh tidak memuaskan, seluruh data diubah dengan cara setiap data dikali 5, hasilnya dibagi 5. Dari sini udah ketahuan, apapun dikali A, kemudian dibagi A, ya tetap aja datanya seperti itu. Misalkan yang D1 ya, yang D1 itu dikali 5 dibagi 5, ya tetap aja ya. Yang D2 juga sama, D3, D4, D5. Jadi karena jumlahnya tetap ya, jumlah datanya tetap, banyak datanya juga sama, maka rata-ratanya nggak berubah. Dan mediannya pun nggak berubah ya, karena D3 pun itu dikali 5 dibagi 5 sama dengan dikali 1 ini ya, tidak berubah. Jadi jawabannya adalah yang B. Nilai rata-ratanya sama 5,2 dan mediannya sama 6. Soal TPA PKN STAN 2011 nomor 74. 24 siswa mempunyai nilai rata-rata ulangan IPA 6,4. Kita tulis rumusnya, rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Kemudian jika 3 orang dari mereka keluar meninggalkan kelompoknya, nilai rata-ratanya menjadi 6,3. Nilai rata-rata ulangan 3 orang yang keluar dari kelompok tersebut adalah, dari kalimat yang pertama, 24 siswa, rata-ratanya 6,4. Kita bisa tulis ke dalam rumus, rata-rata 6,4. Jumlah siswanya ada 24, banyaknya siswa. Jumlah datanya yang tidak diketahui. Jadi jumlah data di sini adalah data pertama sampai data ke-24 ya. Sampai data ke-24. Nah, seperti itu kan. Kemudian dari kalimat yang kedua, 3 orang dari mereka keluar meninggalkan kelompok, nilai rata-ratanya menjadi 6,3. Berarti nilai rata-ratanya berubah dari 6,4 berubah menjadi 6,3.
kita pakai koma ya. Tapi banyak datanya udah berkurang 3, berarti 24 kurang 3 ya. Nah, jumlah datanya bagaimana? Anggap saja 3 orang yang keluar itu data 3 yang terakhir. Berarti D23, D22. Ini 3 orang yang keluar, data dari 3 orang yang keluar. Berarti di sini sampai D21 ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Misalkan dari D1 sampai D21 itu kita sebut, kita tulis dengan J1 ya. Kemudian dari D22 sampai D23 sampai D24 kita tulis dengan Y. Jadi seperti ini hasilnya. J1 ditambah Y per 24 itu 6,4. Nah, untuk persamaan yang kedua, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang kedua, jumlah datanya kan hanya J1 saja, Y-nya nggak ikut. Berarti jumlah datanya hanya J1 saja, kan seperti itu. Nah, berikutnya yang ditanya adalah nilai rata-rata dari 3 orang yang keluar. Berarti yang nanti kita cari adalah jumlah data dari D22 sampai D24. Jadi yang kita cari kan rata-rata ya. Rata-rata yang ketiga nih sama dengan D22 ditambah D23 ditambah D24. Karena rata-rata berarti dibagi dengan banyaknya data 3. Di mana D22 tambah D23 tambah D24 ini adalah Y. Jadi kita bisa tulis rata-rata adalah Y per 3. Nah, berikutnya kita bisa substitusi J1 yang ada di persamaan kedua ke J1 di persamaan pertama. Kalau yang ini berarti J1 sama dengan ini 21 ya. Berarti 6,3 dikali 21. Coba kita kalikan sini. 6321 di 132,3. Nah, J1 ini kita substitusi ke J1 di persamaan 1. Jadi kalau persamaan 1 kan berarti 6,4 dikali 24, 6,4 dikali 24 sama dengan J1 yang ini 132,3 ditambah Y. Nah, Y-nya kan kita hitung nih. Y sama dengan 6,4 kali 24. 64 6424. 6 simpen 1, 24 tambah 1 25, 8 12. Jadi 6 3 5 1 153,6. 153,6. 132,3-nya geser ke kiri, berarti tandanya jadi minus 32,3. Jadi tinggal dikurangi 132,3
3 kurang 2, 1. 5 kurang 3, 2. 21,3. Jadi Y-nya 21,3. Nah, sekarang berapa rata-ratanya? Berarti tinggal dibagi 3 ya. R3 sama dengan Y per 3. 21,3 bagi 3. 21,3 dibagi 3. 21 bagi 3, 7. Sisanya 0,3. 0,3 bagi 3, 0,1. Berarti 7,1. Berarti yang C. TPA PKN STAN 2011 nomor 79. Perbandingan jumlah siswa kelas A, B, dan C adalah 7:6:5. Jadi kita tulis saja langsung. Banyaknya data ya, banyaknya siswa. Misalkan A itu B1 banyaknya siswa di kelas A, B1 banding B2 di kelas B, banding B3 di kelas C sama dengan 7 banding 6 banding 5. Kemudian jika tinggi rata-rata siswa kelas A, B, dan C adalah 165, 168, dan 166, berapa tinggi rata-rata gabungan dari seluruh siswa di 3 kelas tersebut? Kita buat rumus rata-rata dulu ya. Rata-rata sama dengan jumlah data per banyaknya data. Untuk di kelas A rata-rata tingginya 165. Kita bisa tulis R1 untuk A ya. R1 sama dengan 165. Ini sama dengan jumlah data di kelas A dibagi dengan banyaknya siswa kelas A. Kita tulis saja J1 per banyaknya siswa di kelas A. Demikian juga untuk kelas B, R2 sama dengan 168 ya. 168 itu adalah jumlah data di kelas B dibagi dengan banyaknya siswa di kelas B. Untuk kelas C sama juga, R3 sama dengan 166 C3 per B3 kan gitu. Kemudian pertanyaannya berapa tinggi rata-rata gabungan dari seluruh siswa di ketiga kelas tersebut? Berarti R total sama dengan jumlah data ya. Jumlah data di kelas A ditambah jumlah data di kelas B, jumlah data di kelas C dibagi dengan banyaknya siswa. Berarti B1 ditambah B2 ditambah B3 ya. Nah, ini persamaan 1, 2, 3, 4. Dari persamaan 1 kita bisa hitung J1 sama dengan 165 dikali B1. J2 sama dengan 168 kali B2. J3 166 kali B3. Jadi ini J1, J2, J3 kita bisa substitusi ke persamaan 4 yang ini. Berarti 165 B1 ditambah 168 B2
ditambah 166B3 dibagi B1 tambah B2 ditambah B3. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita bisa menggunakan perbandingan yang ini. Untuk mensubstitusi nanti B2 dan B3 ya. Jadi dari sini B1 per B2, B1 per B2 kan 7 banding 6. 7 per 6 ya. Berarti B2 sama dengan 6 per 7 B1 ya. Jadi B2-nya naik ke kanan atas, 6-nya naik ke kiri atas, 7-nya turun ke kiri bawah. Demikian juga untuk B1 banding B3. B1 banding B3 sama dengan 7 banding 5. Berarti B3-nya sama dengan 5 per 7 B1 ya. Nah, ini mungkin persamaan 5, persamaan 6. Persamaan 5 dan 6 ini kita bisa substitusi ke persamaan 4. 5, 6, substitusi ke persamaan 4 untuk menghilangkan B2 dan B3 ya. Jadi persamaan 4 R, B1-nya tetap 165B1, B2-nya yang ini kita ganti dengan yang ini. Satu 68 kali B2 6 per 7 B1. Kemudian untuk 166 kali B3, B3-nya kita ganti dengan yang ini. 166 dikali 5 per 7 B1. Nah, seperti itu. Jadi yang di atas sudah B1 semua. Yang di bawah bagaimana? Kita jadikan B1 semua. Jadi B1-nya tetap. B2-nya kita ganti dengan 6 per 7 B1. 6 per 7 B1. B3-nya diganti dengan 5 per 7 B1. Nah, sudah B1 semua ya. Jadi karena di atas dan di bawah semuanya sudah ada B1, kita bisa kali di atas kali 1 per B1, di bawah dikali 1 per B1. 1 per B1 banding 1 per B1 kan 1 ya. Jadi walaupun dikalikan seperti ini, nilainya nggak akan berubah. Di atas kali 1 per B1 berarti ini dicoret, coret, coret. Yang di bawah juga B1 kali 1 per B1 berarti kan di sini 1 ya. B1, B1. Nah, kita tinggal sederhanakan aja nih. Nah, di sini masih ada penyebut 1 per 7 ya. Masih ada penyebut 1 per 7. Yang 1 ini kan sama dengan 7 per 7. Kita ubah menjadi 7 per 7. Kemudian yang atas 165 ini penyebutnya bukan 7 ya. Jadi ini kita kali 7 dibagi 7 agar penyebutnya sama. Nah, sekarang di atas penyebutnya sudah 7, yang di bawah juga sudah 7. Berarti kita bisa hilangkan. Jadi 7, 7, 7 ini dihilangkan semua. Berarti
menjadi 165 dikali 7 ditambah 168 dikali 6 ditambah 166 dikali 5 dibagi 7 tambah 6 tambah 5. 7 tambah 6 tambah 5. 13 tambah 5, 18. Nah, ini tinggal dikalikan aja nih. Oke, di sini ya. 165 dikali 7. 1155. Kemudian 1168 dikali 6. 36 40 1008. Nanti di sini 1008. 166 dikali 5. 33 830. Ini tinggal dijumlah 3 6 9 9 2993 ya. 2993 dibagi 18. Ini 6 ya. 18 kali 6 108. Berarti 108, ini 6 juga. 108 sini ya. Sisa 5 berarti 2 ya. Cuman ini nggak habis ini. Sepertinya pembagiannya nggak habis, berarti masih ada 2 berapa gitu. Nah, kalau kita lihat jawabannya, berarti yang paling dekat itu 166,28. Berarti jawabannya yang ini, yang B. Ini 166,2 berapa kan gitu. Dari jawaban yang paling dekat adalah B. Jadi kita pilih yang B. TPA PKN STAN 2010 nomor 68. Berdasarkan suatu tes, kelas A, B, dan C memperoleh nilai rata-rata berturut-turut 7,2, 7,5, dan 8. Jika jumlah siswa A, B, C berturut-turut 35, 40, 45, maka nilai rata-rata seluruh siswa adalah. Kita buat rumusnya dulu. Rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Untuk kelas A, rata-ratanya RA ya. RA itu sama dengan 7,2. Itu sama dengan jumlah data kelas A, berarti JA, dibagi banyaknya siswa kelas A, bagi 35 ya. Untuk kelas B dan C juga sama caranya. 7,5 JB per 40. Kelas C juga sama, 8 JC per 45. Kalau digabungkan, maka rata-ratanya jadi berapa? Jadi rata-rata dari penggabungan adalah jumlah data di kelas A ditambah kelas B ditambah kelas C dibagi banyaknya data, banyaknya siswa. Dibagi berarti 35 ditambah 40 ditambah 45 ya. Nah, dari
persamaan yang pertama kita bisa hitung JA sama dengan 35 kali 7,2. JB sama dengan 40 dikali 7,5. JC 45 dikali 8. Ini kita tinggal jumlahkan aja, masukkan ke pembilang ya. Jadi kalau kita hitung 35 dikali 72, ini saya sudah hitung sebelumnya untuk mempersingkat, berarti ini 252. Untuk yang ini 300. Untuk yang ini 360. Nah, ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 912. Jadi ini 912. Untuk penyebutnya 120. Berarti tinggal dibagi aja ini. 912 bagi 120. 912. Ini dapatnya 7 ya. 7 kali 12, 70 ditambah 14, 84. 72 bagi 120, sama-sama dibagi 2, 36 bagi 2, 60, sama-sama dibagi 6, 10, 6, sama-sama dibagi berapa? 2, 3, 5, berarti 7 3/5. 7 3/5 itu 3/5 kan sama dengan 0,6 ya. Sama dengan 6/10. Berarti jawabannya 7 ditambah 6/10, 7,6. Berarti jawabannya yang C.